Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Okarem. Kita melanjutkan pesiarahan iman kita, pengolahan hidup, mengolah duri-duri yang ada dalam hidup kita, bagaimana kita mengubahnya sehingga kita mampu hidup dalam keselarasan, dalam kesehatan. Nah, kita sudah melewati 4 tahap, 4 survival step. Sekarang kita akan membahas 1 survival step yang lain. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya mengingatkan bahwa seluruh proses yang kita lalui ini, seluruh tahap yang kita jalani ini hanya dimungkinkan kalau kita sungguh yakin, kita sungguh percaya kalau Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu ada. Maka seluruh survival step yang kita ikuti ini didasarkan pada kitab suci, pada kenyataan bahwa Tuhan itu tabib sejati. Nah, maka survival step yang kelima yang kita lihat hari ini adalah menyelaraskan pandangan dengan pandangan Allah. Melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Apakah hal ini mungkin? Bagaimana hal itu dimungkinkan? Kembali, syaratnya cuma satu, kita percaya kepada Tuhan. Kalau dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak menaruh kepercayaan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu hadir, maka ya seluruh pembahasan kita sia-sia. Kalau kita masih mempertanyakan apakah Tuhan ada, apakah Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kita jujur kepada Tuhan, bagaimana kita menyiapkan diri untuk menerima kejujuran Tuhan, bagaimana kita memberikan diri untuk diubah, untuk dibaharui, dibentuk ulang, direstorasi oleh Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepadanya, maka saya mengingatkan lagi bahwa tahapan-tahapan yang kita jalani ini hanya mungkin kalau kita sungguh beriman kepada Tuhan. Iman itu sebuah proses panjang, sebuah perjalanan panjang yang tak berkesudahan, dan hanya mungkin kalau kita mau terus berjalan. Kesulitan itu ada, karena kehadiran Tuhan tidak selalu bisa dirasakan, tetapi bukan berarti bahwa itu tidak mungkin diwujudkan. Maka kalau kita terus berjalan, melangkah, maju, meskipun susah, meskipun mendaki, tapi pada akhirnya kita akan sampai. Nah, kembali, hari ini kita akan membahas bahwa langkah yang harus kita tuju harus melewati kesamaan pandangan. Jangankan kita dengan Tuhan, dalam hidup bersama pun kalau tidak ada kesamaan pandangan akan susah. Maka Tuhan akan sungguh mampu berbuat menyembuhkan kita kalau kita mampu menyamakan pandangan kita, menyamakan visi dengan Tuhan. Nah, sahabat, saya berasumsi ya, saya percaya Anda semua biasa berdoa. Salah satu doa yang saya yakin Anda tahu adalah doa Bapa Kami. Karena ini kita pelajari dari kecil. Nah, salah satu kalimat dari doa Bapa Kami adalah jadilah kehendak-Mu. Terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya apa? Terjadilah pada diriku
Bahasa Inggrisnya Thy will be done. Jadilah kehendakmu atas diriku, atas hidupku, seperti yang kau rencanakan. Artinya kita membiarkan diri ini kemudian diatur, ditata, agar langkah kita, agar tujuan kita sungguh seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan rencanakan. Apa yang terjadi di sini seperti yang direncanakan Tuhan di surga. Jadi kalau sekarang saya mengalami kepahitan, kalau saya sekarang mengalami kesusahan, saya harus melihatnya lebih utuh. Saya harus melihatnya lebih lengkap lagi dalam kacamata Allah. Kerap kali karena situasi sulit, pengalaman pahit, deraan-deraan kesusahan yang tiada henti membuat kita tidak mampu melihat lebih jauh. Kita hanya terpukau, terpatri pada kesusahan yang ada belaka. Tidak mampu melihat menjadi lebih jauh lagi. Nah, menyamakan pandangan artinya memberi kesempatan juga kepada jiwa untuk melihat lebih jauh. Tidak langsung mengadili, tidak langsung mencaci maki, tapi mencoba melihat lebih jauh. Apa yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam hidup saya. Jadilah kehendakmu di atas bumi. Jadilah kehendakmu atas diriku, seperti yang kau rencanakan. Nah, hal ini mudah diucapkan para sahabat, gampang diucapkan. Kita biasa mendoakan, hafal luar biasa. Tetapi kerap kali jauh di lubuk hati kita, bahkan mungkin juga di pikiran kita, yang kita bayangkan adalah jadilah rentetan rencanaku, terjadilah list semua programku, jadilah seperti yang aku ingini. Tuhan, jadikanlah kehendakku. Nah, ini yang biasanya terjadi. Kita ngotot dengan segala rencana kita, kita ngotot dengan segala program-program kita. Akhirnya semuanya berantakan. Maka di sini adalah bagaimana mencoba melihat rencana Tuhan dalam diri kita, memahaminya, membiarkan terjadi seperti yang menjadi kehendaknya. Maka latihan yang bisa kita buat pada tahap ini sederhana. 1. Doa Bapa kami. Mendoakan doa Bapa kami secara perlahan-lahan. Kemudian pada kalimat terjadilah padaku menurut kehendakmu, ini kita berhenti sejenak. Jadi ketika kita berdoa biasanya karena sudah hafal ya, kita melancar begitu saja. Tanpa kita sadari, tanpa kita hayati, tahu-tahu habis. Tapi mari kita lakukan dengan lebih sadar. Kita menyadari apa yang kita katakan. Kita mencoba merasakan apa yang kita katakan. Bukan sekedar keluar dari mulut karena hafalan, tetapi karena sesuatu yang hendak kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mendoakan Bapa kami secara perlahan-lahan, lalu kemudian ketika nanti sampai kepada datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Pada bagian itu kita hening sebentar, kita berhenti sejenak. Kita mencoba melepaskan segala kehendak kita, kengototan kita, keinginan kita, dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Lalu kita melanjutkan doa lagi. Kita mengulangi doa itu, doa Bapa kami, sampai beberapa kali. 3-5 kali. Kemudian kita berhenti. Jadi seperti memeditasikan. Kita duduk tenang, lalu kita mulai berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita mengulangi doa ini 3-5 kali. Kita latih setiap hari, dan kita berharap bahwa perlahan-lahan kita mampu menyelaraskan pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Perlahan-lahan kita membiarkan diri dibentuk dan disehatkan oleh Tuhan. Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati.